Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MJRT53 Racing, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, pemilik kendaraan Honda Sonic yang injeksi ya, kebanyakan motornya ngeluh berisik. Kondisi motor ini tidak lama dari baru, pasti rata-rata sudah berisik. Nah, ini kondisi dari noken as atau mesin yang sudah saya bongkar dengan penemuan-penemuan yang sangat memprihatinkan. Ini bagian bloknya baret-baret, bagian noken asnya juga baret-baret. Di sini saya akan mencoba memperbaiki dengan cara sederhana, murah, tapi hasil maksimal. Tidak perlu pasang bearing, tidak perlu pasang kelahar. Tapi cara ini cara yang sangat mudah dikerjakan, tapi harus dengan kepresisian ya. Untuk supaya tahu bagaimana caranya, jangan di skip videonya biar teman-teman bisa tidak gagal paham dengan video yang akan saya tampilkan di sini. Oke. Pertama-tama yang kita harus settingkan bagian noken as ini harus dipasang dulu di bagian blok kop yang sudah terbuka. Kemudian penutup pengikat untuk noken asnya harus dipasang juga dengan presisi ya, dengan dipasangin baut semuanya, bautnya semuanya dipasangkan agar kepresisiannya bagus dan nanti lokasi yang oblak yang harus kita perbaiki bisa ketemu. Ya, ini kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Nah, ini kita lagi tahap pemasangan tutup noken as. Kita pasang, kita baut. Kemudian barulah kita sekarang bisa akan menemukan kondisi yang mana yang oblak ya. Kita kencangkan dulu bautnya. Oke, sekarang kita baru akan mulai ke diagnosa. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini tampak biasa-biasa saja, tampak standar-standar saja. Tetapi di sini ada yang janggal kalau benar-benar diperhatikan. Coba lihat di sini. Nah, ini bagian noken as. Kita coba goyangkan. Nah, ini sangat oblak sekali. Ini bagian in. Dan biasanya untuk noken as untuk motor Sonic itu biasanya bagian in kebanyakan yang terjadi seperti ini. Jadi inilah terjadi oblak seperti ini karena terjadi keausan di bagian blok dan di bagian noken juga dan di bagian penutup noken juga. Ya, kebanyakan seperti ini. Kebanyakan bagian in yang terjadi. Di sini akan saya perbaiki tanpa harus kelahar, tanpa harus tanam bearing. Dan caranya bisa dibilang ekstrim tapi mudah dikerjakan dan hasilnya bagus. Ya, oke. Teman-teman saksikan terus videonya. Kita buka lagi, kemudian kita eksekusi.
Dan inilah caranya teman-teman. Teman-teman perhatikan. Nah, di bagian penutup noken as bagian sini kita potong. Untuk posisi pemotongan, lokasi pemotongan bisa teman-teman perhatikan. Di belah mana harus dipotong, di sebelah mana harus kita eksekusi. Perhatikan dengan baik ya, biar tidak gagal paham. Di bagian sini harus dipotong ya, potong tuntas, dikasih putus aja ya. Nah, setelah putus seperti ini, di bagian yang tadi oblak yang in ya, yang harus kita eksekusi. Yang sebelahnya tidak usah. Nah, ini caranya seperti ini ya. Untuk bagian yang oblak tadi, yang bagian in, penutupnya itu yang dipotong, kita amplas bagian bawahnya. Tapi amplasnya menggunakan amplasnya ya jangan terlalu kasar ya. Diamplas perlahan, jangan terlalu banyak dulu, kemudian dicoba sampai kondisi dari noken asnya tidak oblak. Kenapa di sini saya putus? Kenapa di sini saya potong? Karena kondisi yang sebelah lagi kondisinya tidak oblak. Jadi kalau kita amplas seperti ini kedua-duanya, otomatis nanti yang sebelahnya malah seret ya. Jadi kita putus dulu sebelah di sini, lalu kita amplas. Karena eksekusi pembalikan ada di sisi sebelah saja ya, yang sebelahnya masih tetap bagus. Nah, jadi seperti ini. Setelah diamplas dicoba, setelah diamplas dicoba gitu aja terus dipasang dulu bautnya. Nanti bakal ketahuan sampai mana pengamplasannya, sampai kondisinya bagus dan benar-benar tidak ada oblak lagi. Oke. Dan teman-teman bisa lihat sekarang kondisinya sudah tidak ada oblak lagi. Ini noken sudah ada, tidak goyang lagi ya sekarang. Tuh. Nah, sekarang bagian noken asnya tinggal kita amplas dengan nomor 800. Tinggal amplas sedikit agar kondisi yang baret-baretnya bisa terhilangkan dan nanti bisa menempel dengan menempel dengan bagus dan tidak ada lagi yang seret-seretnya. Dan tidak ada lagi yang baret-baretnya maksudnya. Oke, kondisinya kita lihat sampai bagus ya. Nah, setelah dipotong terus diamplas tadi bagian bawahnya, setelah terdapat pas kondisi yang pas, kemudian bagian dari wilayah sininya nih ya, lihat teman-teman perhatikan. Wilayah sini yang ada baret-baretnya kita haluskan menggunakan amplas ya. Ini amplas nomor 400. Kita gulung, kemudian kita pakai tuner, kita amplaskan di sini agar kondisinya halus lagi. Agar kondisinya hilang dari baret-baretnya lagi, supaya nanti lebih bagus lagi dan hilang dari berisik ya. Teman-teman harus benar-benar perhatikan nih, cara pengerjaannya harus benar-benar teliti ya. Mudah tapi ketelitian harus diperhatikan di sini. Dan murah, ini bisa dikerjakan sendiri, oke?
Mantap, kondisinya bagus, tidak ada oblak dan tidak seret. Kita masuk ke tahap pemasangan. Kita masuk ke tahap pemberesan bagian mesin ya. Untuk pemasangan top seperti biasa, topnya dikasih standar saja ya, nanti bisa dikasih lihat. Untuk tahap mengencangkan baut penutup noken as, usahakan harus rata ya. Pokoknya usahakan harus rata, tidak boleh kencang sebagian. Jadi harus rata kekencangannya agar hasilnya bagus dan tidak terjadi lagi baret-baret. Oke, perhatikan ya. Oke teman-teman semuanya, untuk sementara tahap perbaikan video dari tahap perbaikan kita cukupkan sampai sini dulu. Karena durasinya sudah terlalu panjang, jadi kita cut untuk tahap 1 untuk part 1 tahap perbaikan mesin Sonic berisik. Bisa dikerjakan dengan cara sederhana tapi hasilnya bisa maksimal. Kita nanti masuk ke part 2 untuk tahap menghidupkan, dan nanti kita akan saksikan apakah benar-benar halus atau enggak hasil dari perbaikan mesin ini. Oke, terima kasih teman-teman. Apabila video ini sangat bermanfaat, coba dibagikan, like, share, dan subscribe, jangan lupa.
Oke, teman-teman semuanya, cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.